Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samsul Hadi sebagai host, dan kali ini kita kedatangan narasumber dari Cirebon bernama Pak Ato. Oke. Gimana Pak Ato kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih ya Pak Ato. Ngobrol-ngobrol seputar konsep dasar Islam dan kearifan lokal. Ya. Sebelum itu kita kenalan dulu, boleh Pak Ato? Pak Ato ini bekerja sebagai apa dan gimana itukah sehariannya? Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya wira swasta dan sekarang saya menempuh kuliah di UIBC Prodi KPI. Pak Ato ini jadi guys, Pak Ato ini selain wirausaha jadi berkegiatan sebagai seorang mahasiswa ya Pak. Oke. Di salah satu universitas Cirebon di UIBC. Oke. Mungkin biar waktu durasinya nggak terlalu lama, kita langsung bahas aja Pak Ato ya. Jadi pertanyaan pertama nih Pak Ato, kita akan diskusi nih tentang apa sih kearifan lokal Islami itu, dan berikan contoh konkretnya menurut Pak Ato sendiri. Kearifan lokal Islam itu dalam negara kita itu sudah seperti apa? Ya, baik, terima kasih Kang Samsul. Ya. Di Indonesia ini banyak sekali di negara yang pulau, banyak pulau di negara kita, banyak suku, adat dan budaya yang itu mana menjadi kearifan lokal di Indonesia ya. Nah, di samping itu agama Islam masuk ke Indonesia itu melebur menjadi bersama masyarakat, sehingga istilah-istilah atau peninggalan-peninggalan dari agama Islam sendiri yang menyebar ke Indonesia itu masuk ke dalam budaya lokal. Maka tadinya dalam hal agama Islam itu masuk ke budaya lokal, akhirnya berubahlah atau adanya peninggalan yang berbudaya lokal di Indonesia seperti itu. Makanya Islam di Indonesia itu ada beberapa yang sudah melebur menjadi kearifan lokal seperti itu. Oke, menarik banget nih. Dari cerita Pak Ato nih, kalau misalkan kearifan lokal itu berarti secara agama ya, kita sebagai seorang muslim kan sudah tahu betul bahwa negara kita ini negara yang majemuk ya, negara majemuk yang ya mungkin banyak agama yang lain yang sudah diresmikan dan diakui oleh negara gitu kan. Nah, sedangkan menurut saya Pak Ato ya, Islam sendiri nih, peran Islam sendiri buat masyarakat tuh gimana sih Pak Ato? Kayak apakah dengan adanya Islam, terus Islam tuh bisa berbaur dengan masyarakat dan bisa menyesuaikan terhadap budaya-budaya masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi Islam itu menyebar di Indonesia itu banyak sekali ya, melalui perdagangan, melalui adat budaya masyarakat, dan melebur ke dalam masyarakat, menyesuaikan adat istiadat masyarakat. Jadi kita tidak menghilangkan budaya masyarakat itu sendiri, tapi kita mencoba untuk menyesuaikan dengan adat budaya masyarakat dengan tidak menghilangkan adat budaya masyarakat. Tapi ada penggarisbawahan tersendiri. Ketika budaya tersebut sedikit menyimpang dari ajaran Islam, maka bukan budaya yang dirubah, akan tetapi ada penambahan dari unsur Islam masuk ke dalam budaya tersebut tanpa menghilangkan ciri khas tersebut. Jadi masyarakat itu ketika agama Islam menyebar, didakwakan oleh para ulama, para wali, mereka itu sangat senang, dan karena budaya mereka tidak dihilangkan, maka mereka dalam pikiran mereka masuk itu namanya ilmu agama. Jadi walaupun budaya mereka sedikit menyimpang, tapi ketika para wali menyebarkan agamanya, melebur atau menjadikan budaya tersebut tetap ada, tetap lestari tanpa menghilangkan budaya yang mereka sudah laksanakan bertahun-tahun. Oke, berarti di sini teman-teman, berarti dari kesimpulannya Pak Ato sendiri ini, Pak Ato bilang kalau misalkan Islam ini memodifikasi dari apa yang udah ada gitu, dan menyesuaikan terhadap budaya yang ada tanpa menghilangkan budaya tersebut gitu ya.
selama menyimpang itu kita tetap nggak apa-apa ya Pak ya. Selama budaya itu tidak menyimpang dari ajaran Islam mungkin kita tidak apa-apa. Namun perlu digarisbawahi kalau misalkan setiap budaya itu terkadang kita harus tahu betul ya latar belakang dan tujuan dari budaya tersebut atau upacara adat-adat yang kita tahu banyak sekali di Indonesia, terutama itu kita tidak bisa sebut bahwa budaya itu terlalu menyimpang agama atau tidak ya gitu ya Pak Tok. Oke Pak Tok, menarik sekali nih pembahasannya. Dari Pak Tok sendiri, Pak Tok punya cerita pribadi nggak tentang pengalaman Pak Tok tentang budaya lokal yang selaras dalam agama Islam? Gitu. Oke. Tentang apa tadi? Tentang pengalaman Pak Tok Ya. tentang kearifan lokal yang berbau dengan selaras dengan agama Islam Oh sendiri. iya, oke ya. Seperti pengalaman saya ketika banyak orang-orang berduyun-duyun ke ke tempat-tempat yang boleh dibilang oleh masyarakat tersebut itu menjadi sesuatu yang sakral, seperti di makam. Nah, di makam itu mereka budayanya senang untuk meminta sesuatu di makam tersebut atau di pohon-pohon besar. Nah, di pohon-pohon besar yang mana menurut mereka itu tempat kuburan atau pohon besar tersebut bagi mereka adalah sesuatu yang sakral untuk dimintai sesuatu. Ketika mereka meminta, mereka berharap sesuatu yang mereka harapkan itu dikabulkan dengan meminta kepada pohon ataupun kuburan tersebut. Maka para ulama, para kiai kampung itu mencoba untuk merubah adat budaya masyarakat tersebut. Mereka boleh ke kuburan, boleh ke pohon, akan tetapi apa yang mereka mintakan diganti. Jadi dengan kultur agama Islam masuk melalui kebiasaan mereka, tetapi tidak menghilangkan. Jadi mereka tetap diperbolehkan untuk ke makam, mereka diperbolehkan ke pohon, tapi tidak langsung meminta ke makam atau ke pohon tersebut. Mereka diberikan wejangan berupa bahwa kalau ke makam itu harus tetap meminta kepada Tuhan. Nah, ke makam itu hanya sebagai wasilah atau perantara. Jadi dengan cara tahlilan, dengan cara la ilaha illallah. Jadi kata-kata dalam bahasa Jawa tersebut diganti menjadi la ilaha illallah, tahlil dan sebagainya. Jadi mereka tetap ke kuburan, tetapi mereka hanya kuburan tersebut hanya sebagai perantara, bukan sebagai tempat tujuan untuk meminta, seperti itu. Menarik banget nih dari kesimpulan Pak Ato ini. Jadi gini guys, Bang Roma Irama juga kan pernah menyanyikan sebuah lagu ya. Dan dalam lagunya juga kan ada lirik yang tertulis bahwa bukan kuburan, tempat kau meminta. Terus juga di daerah saya tuh ada namanya tradisi sega makanan. Jadi menarik nih. Itu biasanya setahun sekali dilakukan oleh masyarakat kita ya. Di kampung saya itu sega makanan, jadi dilaksanakan biasanya habis sholat subuh. Nah, mereka berkumpul, setiap blok tuh mengadakan sendiri. Jadi masyarakat setiap blok mendatangi ke kuburan untuk mendoakan para leluhur mereka. Jadi setiap anggota keluarga untuk membawa makanan tersendiri. Nanti ketika acara tahlilan itu berlangsung, maka makanan tersebut akan dijajarkan di seluruh masyarakat untuk dimakan bersama ya, gitu ya. Iya, jadi acaranya itu tahlilan dan mendoakan para leluhur. Maka terus nanti setiap keluarga, uniknya itu setiap keluarga itu membawa makanan tersebut, makanan tersendiri. Jadi tapi nanti ketika di tempat dikumpulkan akan dibagi-bagi ke masyarakat tersebut. Jadi setelah tahlilan, setelah doa, makanan tersebut dibagi. Maka namanya sega makaman. Sega makaman. Itu sega artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu sega itu nasi, dan makaman itu makam. Jadi nasi yang ada di makam. Nah, menarik banget nih. Saya baru tahu kalau misalkan ada tradisi sega makaman. Itu sendiri dilakukan di makam tersebut atau gimana? Iya, di makam setiap blok kan ada namanya TPU. Jadi setiap blok ada TPU, tempat pemakaman umum, dan setiap masyarakat itu mempunyai leluhur di situ. Maka di blok tersebut di sepuh dan leluhur yang sudah meninggal atau keluarga mereka dimakamkan di situ, maka mereka akan datang ke situ.
di blok lain juga seperti itu, ada TPU tersendiri. Mereka leluhurnya atau keluarganya dimakamkan di situ, maka mereka akan datang di situ. Biasanya itu satu desa itu mengadakan sendiri-sendiri setiap blok, karena apa, TPU ada punya masing-masing. Menarik banget nih teman-teman. Saya baru tahu kalau misalkan di Plumbon itu di Kalimantan ada acara namanya mangan Sega makaman. Nah, kalau dari saya sendiri, Pak Tok, ada yang namanya acara Muludan. Nah, Muludan sendiri itu sebenarnya itu upacara adat dari Trusmi yang itu sudah dimodifikasi menjadi acara yang bernuansa tradisi Islam. Tadinya itu tradisi Muludan itu hanya sebagai upacara adat atau yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki-rezeki yang Tuhan telah berikan atau leluhur yang telah berikan. Namun waktu itu Ki Gede Trusmi itu datang membawa ajaran yang berbaur kepada masyarakat ya untuk mengubah sih, lebih ke memodifikasi, memasukkan nuansa-nuansa atau nilai-nilai Islam sendiri kepada tradisi tersebut. Makanya sekarang disebutnya Muludan. Nah, acara itu makanya digelar setiap tahun, setiap tahun dengan acara Muludan yang mana isinya itu marhabanan gitu. Nah, Ya, sangat menarik ya. Iya. Jadi setiap daerah itu mempunyai Betul. tradisi masing-masing. Betul. Nah, itulah makanya agama Islam itu konsep Islam yang dan apa judul kita bahwa konsep Islam dan kearifan lokal itu melebur menjadi satu. Jadi agama Islam yang dibawa oleh para wali ke Indonesia ini menjadi satu dan melebur kepada masyarakat lokal. Iya. Dan menariknya Islam itu bisa ya, maksudnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat gitu. Meskipun mungkin banyak agama yang sebelum Islam itu ada ya di Indonesia, contoh kayak Hindu dan Buddha dan yang lain-lain. Namun Islam itu hadir di tengah sudah ada agama-agama sebelumnya, namun dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Nah, menurut Kang Ato sendiri, apa yang membuat masyarakat itu bisa menerima Islam dengan baik? Zaman dulu sebelum Islam masuk kan banyak agama Hindu ya, terutama di Indonesia Hindu, Buddha. Dan itu mereka sepertinya sudah cerdas karena ketika para wali pun ketika masuk ke Nusantara ini mereka mau menyebarkan agama Islam ke orang Hindu Buddha, memahamkan tentang bahwa surga itu ada, tapi bagi orang Hindu Buddha bahwa surga itu di sini di Nusantara sudah kaya, ada air yang mengalir, pohon maka tidak akan masuk. Para wali itu mempunyai trik tersendiri untuk menyebarkan agama Islam kepada Nusantara. Budaya tersebut. Jadi menghasilkan budaya lokal tanpa menghilangkan unsur lokal tersebut. Makanya alhamdulillah para wali bisa menyebarkan agama Islam dengan baik ke Nusantara dengan tidak adanya kekerasan, bisa melebur ke masyarakat dan diterima baik oleh masyarakat Nusantara. Makanya alhamdulillah di Indonesia agama Islam semakin banyak, semakin berkembang ya. Oke. Nah, menurut saya sendiri ada beberapa faktor yang membuat Islam itu mudah diterima oleh masyarakat, Pak. Contohnya itu kalau dalam Islam itu teman-teman, jadi Islam itu tidak memaksa kepada masyarakat untuk memeluk agama Islam tersebut. Jadi kita wajib untuk menyebarkan, wajib untuk mendakwai, wajib untuk menyampaikan. Namun kita tidak wajib memaksa orang tersebut untuk masuk atau memeluk agama Islam itu sendiri. Itu ya Pak ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup. Oke. Mungkin saya pengen nanya ke Pak Tok, kalau misalkan dalam bagaimana sih menurut Pak Tok Islam itu sebagai rahmatan lil alamin yang menginspirasi penghormatan terhadap budaya lokal. Jadi bagaimana peran Islam itu sebagai rahmatan lil alamin di dalam budaya lokal tersebut? Terima kasih tadinya Kang Abdul. Jadi cara penghormatan Islam tersendiri kepada Islam rahmatan kepada masyarakat itu dengan mencoba untuk menyebarkan agama Islam, itu bahwa agama Islam itu rahmat bagi seluruh alam dan juga bahwa agama Islam itu tidak memaksa orang untuk masuk ke agama Islam, dan ketika budaya lokal tersebut
bisa agama Islam tersebut masuk ke budaya lokal, maka ada cara-cara tersendiri dari para ulama atau para ahli untuk menyebarkan agama Islam ke budaya lokal, tidak memaksakan harus sesuai benar-benar agama Islam secara utuh. Jadi ketika budaya lokal tersebut menyimpang, maka bukan penyimpangan yang disalahkan oleh para ulama, para wali, akan tetapi bagaimana penyimpangan tersebut bisa dirubah atau dialihkan ke hal-hal yang hal-hal yang berbau agama Islam. Jadi masyarakat pun bisa menerima ajaran Islam tersebut. Karena para wali songo itu berhasil menyebarkan agama Islam karena mereka mempunyai cara yang jenius, sehingga budaya lokal Indonesia atau Nusantara tetap ada dan agama Islam bisa menyatu atau melebur ke budaya lokal. Maka inilah peran Islam rahmatan alamin yang dibawakan oleh para wali songo. Oke, menarik banget nih teman-teman, dari pernyataan dari Pak Ato ini membuat kita tahu ya, menambah wawasan bahwa peran Islam sebagai rahmatan lil alamin di tengah kearifan lokal itu sangat berperan penting ya. Karena yang namanya budaya dalam suatu daerah itu kita tidak bisa menghilangkannya begitu saja. Apalagi kita sebagai orang Islam itu sebagai pendatang ya. Di negara Indonesia itu kita sebagai orang Islam itu sebagai pendatang. Agama Islam itu bukan agama yang pertama kali ada di Nusantara. Bahkan itu ada kisah sejak zaman Sunan Gunung Jati itu, setelah Sunan Gunung Jati memenangkan peperangan Cirebon, itu kan ada masyarakat yang diberikan pilihan oleh Sunan Gunung Jati tersebut. Masyarakat tersebut diberikan pilihan apakah mau masuk agama Islam atau tetap masuk agama yang mereka yakini atau Hindu tersebut. Ada 40 orang yang mereka ditawari oleh Sunan Gunung Jati mau masuk agama Islam atau masuk tetap dengan agama yang tersebut. Nah, dijawab oleh mereka bahwa mereka tetap menganut agama Hindu atau agama Buddha ya. Nah, mereka akhirnya kata Sunan Gunung Jati itu, ya silakan, boleh kalian menganut agama yang kalian anut, asal jangan tinggal di Cirebon. Yang tinggal itu yang kita sebut sebagai suku Baduy. Nah, itu bahwa menandakan bahwa Sunan Gunung Jati atau para ulama itu tidak memaksakan agama Islam untuk dianut oleh masyarakat Nusantara. Itulah fungsi dari Islam rahmatan lil alamin. Menarik banget ya teman-teman. Mungkin itu aja ya kantor ya. Terima kasih banget sudah hadir dalam podcast saya. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan dari kita. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, boleh komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Kalau subscribe. Kalau misalkan kalian suka dalam video ini. Saya Samsul, saya Atoila. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.